raih dari bisnis One More ini. Sukses selalu buat Didi Pramana, Go Diamond Master. Belajar kamu nggak? Main apa sih, Neng? Bapak Ibu, bisnis ini sangat luar biasa. Tinggal nanti temui saja orang yang mengundang Anda. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kalau 1,5 tahun yang lalu saya dikenalkan bisnis ini dan saya tidak mengambil sebuah peluang, mungkin saya tidak bisa seperti ini, teman-teman. Saya yakin kalau Anda ikuti apa kata upline Anda dan Anda ambil sebuah peluang bisnis di bisnis One More ini, saya yakin Anda bisa lebih hebat daripada saya. Kalau saya dari seorang driver online saja bisa, saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa. Sukses untuk kita semuanya. Go Diamond Master. Lancar Pak. Ya, bisnis mau lancar. Alhamdulillah Pak, seret. Iya. Cak, aku ada bisnis bagus dari Turki. Datang mampir rumah nanti ya. Apa itu Pak? Pokoknya nanti kita kasih share rumahku. Oke, siap Pak. Ya. Saya bangga dengan salah satu downline saya, Cak Yan. Ya, dia seorang tukang sayur, tapi dengan kemauan yang kuat, dia pengen merubah nasibnya. Dan dari potongan kecil saja, One More itu bisa merubah paradigma dan mindsetnya. Ya, dan disitulah dia mau berjuang dan merubah nasib.
selamat buat Cak Ian dalam belum ada 1 tahun bisa membuktikan sukses dengan membeli mobil dari bisnis ini. Sukses, saya doakan Anda menjadi yang terbaik. Cak Ian adalah sosok yang sangat menginspirasi banyak orang. Kami bangga memiliki mitra seperti Cak Ian. Walaupun beliau hanya seorang tukang sayur keliling, tetapi beliau mengambil sebuah keputusan untuk bergabung dengan PT One More International dan berhasil membuktikan hingga akhirnya beliau mencapai penghasilan puluhan hingga ratusan juta. Kalau Cak Ian saja bisa, saya yakin yang lain pun juga bisa. Go Diamond Master. Melalui arahan, bimbingan dari beliau, banyak mitra-mitranya yang berhasil. Saya bangga dan bersyukur jadi downline beliau. Go Diamond Master. Alhamdulillah saya diperkenalkan dengan One More ini dengan beliau Mbak Budi, seorang terapis juga, dan Cak Ian dan Pak Yudiono. Alhamdulillah setelah saya kenal dengan One More bisa membahagiakan saudara maupun keluarga maupun teman-teman yang terdekat. Bisnis ini adalah cara untuk menjadikan orang yang biasa menjadi luar biasa di dalam finansial dan kebebasan waktu. Go Diamond Master. Dahulu saya hanya penjual sayur keliling yang takut masa depan anak-anak saya. Akan tetapi setelah mengenal PT One More International Asia dan mengambil sebuah keputusan untuk serius serta bimbing para mentor yang sangat luar biasa, akhirnya saya mampu mewujudkan beberapa impian-impian saya. Terima kasih kepada para pembimbing saya dan para mitra-mitra saya. Jika saya seorang penjual sayur keliling saja bisa, saya yakin Anda pasti bisa. Go Diamond Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Turki menuju ke Kapadokia, ya. Ini sebelum kita ke sana kita berhenti bermain salju, ya. Ini saljunya ternyata enak banget. Nelfonnya bisa jadi One More ini Mas Topik, ya kan? Jadi nggak enak saya kalau join di, saya nggak enak nih Mas, gitu kan. Mas Topik, nanti saya hubungi Mas berminat nih, cuma saya mau bersemedi dulu Mas Topik, ya. Assalamualaikum Mas Topik. Iya, ngambil apa keputusannya bisnisnya Mas Topik tawarkan tadi kayaknya kan termasuk Eropa nih, ya kan? Terus pasti berarti penghasilannya dibayar dolar, ya kan? Mas siap. Gimana nih caranya Mas Topik? siap. Oke Mas Topik. Nah, jadi saya mau sukses di One More, ya. Bisnis yang sebelumnya udah saya tinggalkan, saya memutuskan untuk pensiun di situ. Saya mulai di One More. Mohon bimbingannya Mas Topik, ya. Ya Mas, saya siap. Mohon bimbingannya, ya. Oke, siap Mas Topik. Bimbing arahkan saya untuk sukses, ya kan, untuk mencapai kesuksesan di bisnis One More, Mas. Mohon bimbingannya Mas, ya. Oke, terima kasih Mas Topik. Ya, Assalamualaikum. Sosok anak muda yang satu ini dari Pulau Bangka Belitung dengan latar belakang di saat itu seorang pengangguran, yaitu Mas Didi Pramana. 1 bulan beliau jalankan bisnis One More ini, Mas Didi Pramana bisa raih peringkat sebagai Rocky di penghasilan 10 juta pertama. Impian demi impian yang belum diwujudkan, dan saat ini impian-impian tersebut satu persatu sudah diwujudkan dari bisnis One More. Dan saat ini beliau sudah raih 1 miliar pertama dari bisnis One More. Mulai dari jalan-jalan ke luar negeri, renovasi rumah, memiliki kendaraan cash, dan memiliki biaya untuk pernikahan. Dari bisnis One More, saya bangga memiliki sahabat seperti Anda. Go Diamond Master.
Sosok anak muda dari Pulau Bangka Belitung yang satu ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Didi Pramana. Beliau dahulunya hanya seorang pengangguran biasa dengan segala keterbatasan. Pada saat itu beliau mengambil sebuah keputusan dan kemudian serius untuk menjalankan bisnis ini. Komitmen beliau, persistensi beliau menghantarkan beliau mendapatkan begitu banyak hal yang bisa beliau raih dari bisnis One More ini. Sukses selalu buat Didi Pramana. Go Diamond Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat Master Pro. Halo, Sofi Malang hadir. Malam hari ini kita berjumpa kembali dengan training Master Pro hari ini dan program lanjutan dari apa yang kita dapat di 1 minggu kebelakang kemarin. Seperti itu. Sebelum saya mulai dan buka acara ini, yuk ketik angka 1 menyatakan Anda siap masuk ke dalam Zoom ini. Silakan. Oke, Mbak Tuti. Wow, luar biasa. 124 orang hadir di training Master Pro malam hari ini. Luar biasa Bapak Ibu semua dan teman-teman. Dan pastinya malam ini kita bukan hanya ada di Bekasi, di Solo, di Bangka, di Kalimantan. Sebutkan kota-kota Anda pada malam hari ini teman-teman semua. Luar biasa. 127 orang menyapa hari ini. Sragen hadir. Aceh Tamiang, wow luar biasa. Dari Sabang hadir, Banjarmasin. Lombok hadir, wow Om Taufik, halo Om Taufik, selamat malam. Jogja. Dan pastinya malam hari ini itu satu Indonesia hadir teman-teman semua. Yang mana di Masterpreneur ini, Master Pro yang dikemas sama Master Pro, kita bekerja sama dengan perusahaan One More International Asia. Dari perusahaan dari Eropa, dalam 1 minggu kebelakang kemarin, kita telah banyak sekali belajar dari para pembicara-pembicara hebat. Salah satunya yang pertama, mindset yang benar, seperti itu ya. Jadi pola pikir gitu. Pola pikir kita mengatur pola pikir gitu. Pola pikir yang benar kita seperti apa? Ketika kita sudah dapat pola pikir yang kita sudah bagus pola pikir kita, mindset kita bagus. Wah, saya pengen punya mobil gitu kan. Mindset kita udah dapat nih, udah bulat. Tetapi ada satu energi yang mana energi ini yang bisa merubah dan merusak gitu ya. Merusak mindset kita. Jadi bagaimana mengatur energi positif kita menjadi seorang miliarder, itu pun kita sudah belajar 1 minggu kemarin. Selanjutnya, mindset kita sudah benar, pola pikir kita sudah oke, energi kita sudah positif, kita sudah siap meraih apa yang kita, saya pengen ini gitu kan. Kita harus punya satu cara. Apa itu? People skill, teman-teman semua. Dan kita pun sudah belajar dari pembicara hebat Eko Wahyudi tentang bagaimana cara kita membangun people skill kita, berkenalan sama orang baru, gitu kan? People skill kita sudah diajarkan dan kita berlatih di situ, seperti itu. Lalu kita sudah dapat mindsetnya, energi kita sudah positif, people skill kita dan terakhir, apa yang harus kita kendaraan apa yang bakal kita mengantarkan untuk bisa meraih
apa yang kita inginkan. Dan bisnis idaman 2023 pada malam ini, apa itu one more seperti itu teman-teman semua. Dan sebelum saya masuk ke materi gitu, apa itu one more? Teman-teman semua, saya yakin di dalam ruangan ini, di dalam Zoom meeting ini 150 orang menyapa dan kita menyatukan frekuensi kita, bagaimana cara kita bekerja sama. Jadi kalau kita berbicara sapu gitu ya, satu sapu itu tidak bisa membersihkan sampah, Bapak Ibu. Tapi sapu itu bersama-sama akhirnya membersihkan sampah. Sama halnya dengan di ruangan hari ini. Kita bersatu bagaimana kita merubah pola pikir kita gitu kan, mindset yang benar, people skill kita latih. Bisnis apa sih bisnis itu gitu kan. Dan malam hari ini kita tepat sekali Bapak Ibu, kenapa harus bisnis one more seperti itu. Apa itu one more? One more itu apa sih? Mungkin di sini ada teman-teman orang-orang baru, apa itu one more gitu. Pak Jimmy, apa itu? Mas Jimmy, apa itu one more? Malam hari ini saya akan buka sedikit kepada Anda semua, apa itu one more. Dan sebelum saya masuk ke materi ini, ada sebuah tayangan yang bakal memperkenalkan Anda sekilas dengan sosok pembicara kita pada hari ini. Silakan operator Om Dafri masuk ke video. Ya, latar belakang yang banyak ternyata itu mungkin berbeda. Volumenya di silent dulu ya, mic-nya ya. Om Dafri, silakan. Waking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. 'Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. 'Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, if you believe, yeah. You can do anything, you can do anything, you can do anything if you believe. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. Oke, Om Jimmy. Luar biasa ya, Om. Halo. Ya. Ayo. Sik stroke ngono kuwi. Ayo cepet. Ya jauh, soalnya kan stroke kan pembuluh darah.
Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu malam hari ini. Ternyata sebelum kita masuk ke materi utama, kita disuguhin hal yang menarik juga nih. Ada Thomas kita, Om Dionisius selalu materi kita di Halo Om Doni. Iya, Om Jimmy. Luar biasa nih kita ya, hari ini kita berkumpul bareng-bareng ya. Dan kita kehadiran sosok yang sangat luar biasa, yaitu seorang signing master. Ya, seorang signing master, Om Ismet Iskandar Idrus ini. Jadi apa itu signing master? Signing master itu adalah sebuah jenjang karir, Om Jimmy, ya, sebuah jenjang karir yang mana dari semua master BAUF itu yang paling betul-betul bersinar itu diberikan sebuah penganugerahan yang disebut dengan signing master. Dan di seluruh dunia itu hanya ada 4, Om Jimmy, ya, hanya ada 4. Ya, 2 dari Turki dan salah satunya adalah dari Indonesia, yaitu Om Ismet Iskandar Idrus. Jadi kita beruntung nih kawan-kawan. Ya, setelah 1 minggu kurang lebih kita belajar di sebuah grup WA, di mana grup WA tersebut adalah kita beri nama Masterpreneur. Banyak orang-orang baru yang belajar di sana, ya, membangun mindset yang benar. Terus kemudian berusaha bagaimana kita bisa menjaga mindset kita. Dalam 1 minggu itu kita belajar tentang energi, ya, supaya apa? Supaya mindset kita tidak dikontrol sama orang lain, tuh Om Jimmy. Karena biasanya kita bikin sebuah mindset, tapi yang mengontrol mindset kita malah bukan diri kita sendiri, tetapi malah justru orang lain lah mengontrol mindset kita. Ya, diajarkan people skill juga. Malam hari ini di Indonesia ini bukan hanya satu orang signing master. Ternyata hari ini pun yang di depan teman-teman semua, Om Dionisius ini signing master teman-teman semua. Luar biasa. Oke, nah terus kemudian kita sampai di materi terakhir, yaitu kenapa sih ya wadah yang tepat itu adalah One More International. One More International, dan ini akan disampaikan oleh pakarnya, ya. Waktu minggu lalu Om Jimmy di Masterpreneur itu menyampaikan Mr. Gurkan Kandemir. Kita datangkan langsung dari Eropa ya, dan sekali ini kita belajar langsung dari Om Ismet. Langsung dari Turki ya, Be, ya. Oke. Nah, Om Ismetnya sudah ada di sini belum ya? Halo Om Ismet. Ya, siap. Wow. Oke. Halo Pak Ismet. Ya, Om Jim, Brother Jimmy, apa kabar? Luar biasa, malam hari ini saya dikelilingi orang-orang hebat ini, Pak Ismet. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderatornya nih, Om Ismet, ke Om Jimmy. Siap, monggo silakan langsung dilanjut Om Jimmy. Assalamualaikum, Om Ismet, pelatih hebatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mukanya ini masih disimpan ini. Wah, ini dia ini, kelihatan cerah bener ini apa saya nih. Teman-teman semua, mungkin Anda ada orang baru hari ini. Apa itu One More? Saya perkenalkan kepada Anda semua kembali. Om Ismet Iskandar Idrus ini adalah sosok yang sangat luar biasa teman-teman semua. Di 2021 awal gitu. Pak Ismet ini adalah sosok yang pernah saya baca buku adalah apa itu the power of kepepet gitu. Dan Pak Ismet itu adalah orang yang kepepet Bapak Ibu semua. Dengan kondisi hidupnya yang rumahnya pada saat itu ambruk ya Om Ismet ya. Ya. Rumahnya hampir ambruk, tapi duit nggak punya. Bagaimana cara memperbaiki rumah itu untuk anak sekolah, dan dari situasinya kepepet ini, Om Ismet akhirnya dipertemukanlah dengan sebuah bisnis dari Eropa. Betul ya Om Ismet ya? Ya, alhamdulillah. Sebuah keberuntungan. Om. Dengan keberuntungan yang masuk di materi kita yang pertama tadi teman-teman semua, yaitu adalah mindset. Mindset apa Ismet pada saat itu adalah bagaimana saya memperbaiki rumah saya, betul ya Om Ismet ya? Ya, salah satu tujuan. Dan akhirnya dari mindset itu, salah satu tujuan dan di posisi yang kepepet, Pak Ismet itu mempunyai energi yang sangat luar biasa dan besar. Akhirnya dia dipertemukanlah dengan perusahaan One More. Dan hari ini pun dia jadi signing master teman-teman semua. Pak Ismet, malam ini saya dan teman-teman pengen cerita nih Pak Ismet. Dari Pak Ismet ini, kenapa Pak Ismet milih One More? Dan apa saja yang Pak Ismet dapatkan dalam kurun waktu 2 tahun lebih ini Pak Ismet? Oke. Kalau pertanyaannya kenapa memilih One More, sebenarnya bukan saya yang memilih, tapi artinya di sini adalah
ini sesuatu yang sudah ditunjukkan Tuhan. Ketika saya mengalami masa kesusahan 1 tahun, mengalami kebangkrutan dan kejatuhan, saya meminta dan memohon kepada Allah agar diberikan sebuah jalan solusi hidup. Dan entah kenapa itu yang tadi saya bilang sebuah keberuntungan, bahwa ternyata keberuntungan saya adalah diberikan sesuatu oleh Tuhan, yaitu diperkenalkan oleh One More di tahun 2020. Di masa saya kritis, lagi tidak punya uang dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini adalah keberuntungan. Namun keberuntungan itu kembali lagi tidak akan kita bisa dapatkan kalau kita tidak membuat sebuah keberuntungan yang kedua. Keberuntungan yang pertama saya adalah bertemu dengan One More. Kurang lebih seperti itu, Om Jimmy. Halo. Siap, Om Ismet. Siap. Lanjut, Pak Ismet. Oke, sudah langsung saya mulai ya? Iya, kita lagi TikTokan ini, Pak Ismet. Ya kan, ya, kita santai sambil bercerita gitu kan, kenapa Pak Ismet One More gitu kan, pilih One More. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya bercerita tentang kenapa harus One More, saya ingin juga membuka paradigma Anda tentang kendaraan apa sih One More ini. Nah, kita sudah belajar, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara hebat Pak Donisius, ya, Signing Master juga, bersama dengan kami dari Indonesia ada 2 orang. Kita beri angka 9 buat Pak Dionisius Lawing, teman-teman semuanya, ya. Di mana Pak Donisius sudah membuka training ini di awal, mungkin saya tidak mengikuti, tapi saya membaca di sini Pak Donisius sudah membuka mindset Anda, yaitu mindset berpikir menjadi orang kaya. Di mana kita semuanya pasti menginginkan suatu kehidupan yang lebih baik, yang lebih sukses, yang lebih kaya, yang lebih mulia, dan lebih bahagia. Itu sudah pasti. Naluri seorang manusia seperti itu. Oke, saya juga akan berterima kasih juga di sini kepada Bapak Yudhoyono Slamet yang sudah membawakan juga di training ini di minggu kemarin, mungkin sebagai pembicara yang membawakan materi tentang membangun energi miliarder. Jadi seorang miliarder atau seorang sukses harus memiliki sebuah energi. Dan yang ketiga adalah pembicara kita yang juga luar biasa, sahabat saya, brother saya, Bapak Eko Wahyudi, yaitu berbicara tentang keahlian people skill. Setiap kita manusia, ketika ingin sukses berubah hidupnya, kita harus memiliki sebuah ilmu yang harus kita miliki, yaitu people skill. Bagaimana menghadapi orang, bagaimana berbicara dengan orang dan sebagainya. Ini dibutuhkan people skill yang sangat bagus. Dan yang keempat adalah apa bisnis idaman di tahun 2023 atau cash flow quadrant. Ini juga oleh brother saya, disampaikan oleh Bapak Idam. Dan luar biasanya malam hari ini di sesi yang terakhir saya akan menyampaikan tentang kenapa harus One More. Teman-teman, kita harus ketahui bahwa saya akan membuka paradigma Anda. Ini sebuah buku ya, bukan kata saya. Buku. Tulisan Robert Kiyosaki mengatakan saat ini pemasaran jaringan diakui oleh banyak pakar dan pengusaha sukses sebagai salah satu modal bisnis dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa pungkiri bahwa bisnis yang berkonsep jaringan adalah sebuah bisnis pilihan di masa hari ini. Kita ketahui bahwa dunia terus bergeser. Di mana di zaman dulu pola atau cara mereka melakukan cara untuk menjadi orang sukses adalah mereka melakukan sebuah bisnis dengan pola konvensional, ya, di mana konvensional tersebut saya contohkan, kalau Anda mau berbisnis, Anda harus membuka sesuatu atau membeli sesuatu, lalu Anda taruh atau pajang di sebuah talase atau di sebuah toko Anda atau warung, lalu Anda jual dan Anda mendapatkan penghasilan. Nah, ini cara bisnis konvensional. Atau Anda membeli sesuatu dengan harga 1.000, Anda jual dengan harga 2.000, maka Anda akan mendapatkan keuntungan Rp1.000. Nah, jadi era sekarang telah berubah. Kalau di bisnis jaringan mengatakan bahwa bisnis jaringan bukan berbicara tentang laba lagi Bapak Ibu. Tapi bisnis jaringan atau di bisnis di era sekarang ini berbicara tentang bisnis yang berkaitan dengan berbicara tentang manusia. Yaitu berbicara tentang aset yang menghasilkan laba. Saya ingatkan Bapak Ibu, bisnis era sekarang kenapa cepat adalah bisnis yang berkaitan berbicara tentang aset yang menghasilkan laba. Nah, kita ketahui bahwa orang-orang kaya di dunia mereka bekerja adalah berorientasi membangun sebuah aset. Tapi orang-orang rata-rata di dunia atau alias orang miskin, mereka bekerja adalah
membangun jaringan. Ya, orang-orang rata-rata di dunia mereka berorientasi adalah bekerja mencari uang. Nah, kata buku itu kalau Anda masih berpikir bekerja mencari uang, mohon maaf ya, ini kata buku, sekali lagi bukan kata saya. Maka Anda adalah orang-orang bermental miskin atau berpola pikir miskin. Karena ketika Anda bekerja mencari uang, ketika Anda sudah tidak dipakai, ketika perusahaan Anda bangkrut, ketika Anda di PHK, maka uang Anda berhenti. Tapi orang-orang yang bekerja membangun sebuah aset atau berorientasi membangun aset atau jaringan, suatu saat ketika aset yang dibangun, maka aset itu akan bergerak dan mereka menghasilkan uang. Ketika aset itu terus bergerak dan bertumbuh, maka uang itu akan terus bertumbuh dan mengalir ke pundi-pundi mereka. Nah, hari ini kenapa kita memilih One More? One More adalah sebuah kendaraan di era masa kini, yaitu bisnis yang berorientasi, kita juga mencari uang sama-sama tujuan kita, tapi berorientasi adalah membangun aset Bapak Ibu. Nah, aset tersebut adalah bukan Anda memiliki sebuah kendaraan, Anda memiliki sebidang tanah, rumah, dan sebagainya. Itu aset yang tidak menghasilkan aset. Tapi aset yang dimaksudkan di sini adalah aset manusia yang terus bergerak, yang mobilitasnya sangat tinggi, sehingga aset manusia ini terus bergerak, mencari aset-aset yang lain, sehingga akhirnya aset Anda melahirkan aset-aset lagi, aset lagi, aset lagi, dan aset lagi. Itulah yang disebut dengan membangun aset Bapak Ibu. Teman-teman semuanya, saya melihat bahwa di era pertumbuhan masa kini, kita nggak usah jauh-jauh, di saat ini di Indonesia, ada beberapa bisnis yang sedang mengalami kejatuhan atau keruntuhan. Karena mereka masih menggunakan pola-pola cara yang lama. Mereka bangun sesuatu, mereka menaruh produk, dan mereka menunggu tokonya atau warungnya, menunggu si penjual datang untuk membelinya, dan akhirnya mereka mendapatkan uang. Tapi saat ini, kita lihat dan faktanya terjadi. Orang sudah malas pergi ke mall. Orang sudah malas pergi ke warung. Orang sudah malas untuk datang bermacet-macet ria, mencari parkir yang susah untuk membeli sesuatu. Kenapa tidak di rumah saja? Mereka cuma hanya menggunakan handphone, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan sesuatu. Artinya, bisnis era sekarang adalah bisnis aset yang dimana manusia memberikan sebuah informasi kepada yang lain, sehingga akhirnya informasi ini bergulir Bapak Ibu. Nah, kita lihat bisnis era informasi. Saat ini bisnis era informasi bertumbuh di mana-mana. Salah satunya adalah Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia, apakah mereka memiliki toko? Apakah mereka membuat barang? Apakah mereka menaruh barang di etalase mereka? Tidak, Bapak Ibu. Apa yang mereka jual? Yang mereka jual adalah informasi. Yang dimana informasi itu diberikan kepada satu orang juga berikan kepada yang lain, kepada yang lain, kepada yang lain, kepada yang lain, sehingga dari informasi ini akhirnya tersebar dan bergulirlah berbagai macam produk di dalam informasi itu. Dan ketika orang ingin mendapatkan produknya, orang tinggal masuk ke dalam webnya atau ke dalam aplikasinya, mereka bisa memesannya sendiri dengan handphone mereka dan sebagainya. Akhirnya produk tersebut datang ke alamat mereka masing-masing. Nah, ini sebuah konsep yang terbaru Bapak Ibu. Dan konsep ini dipakai di One More. One More pun demikian Bapak Ibu. Dan kata Robert Kiyosaki, orang-orang kaya mereka berorientasi bekerja dalam membangun aset. Nah, kalau Anda masuk dalam bekerja membangun aset, berarti Anda sudah melakukan satu langkah yang berbeda, di mana Anda melakukan sama seperti orang-orang sukses di masa saat ini. Saya mau bercerita dengan Anda Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa ada 10 top orang-orang kaya di Indonesia. Dari 10 top orang kaya kita tahu ya, Sudono Salim, Ciputra, bla 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 bla, dan sebagainya ya. Mereka orang-orang kaya yang sekarang mereka nikmati di masa mereka sudah tua semua. Rata-rata di atas 60 dan 70 tahun. Mereka mulai menikmati kekayaan mereka. Tapi di antara 10 orang-orang kaya yang ada di Indonesia, ada beberapa, mungkin 30% atau 3-4 orang, yang dimana orang-orang kaya ini
masuk dalam kategori orang kaya di Indonesia, 10 besar, adalah anak-anak muda. Nah, kata orang-orang kaya yang tua mengatakan, waduh, kok bisa anak-anak muda ini, mereka masuk sama seperti kita sejajar. Kita membangun bisnis kita sehingga kita bisa kaya raya seperti ini. Puluhan tahun. Anak muda ini baru beberapa tahun, tapi kok mereka bisa sama seperti kami. Masuk dalam jajaran 10 besar orang-orang kaya di Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka punya pabrik sama seperti kita? Apakah mereka punya karyawan yang ribuan? Apakah mereka punya kantor yang besar-besar? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Mereka tidak memiliki banyak kantor. Mereka tidak memiliki banyak karyawan. Mereka tidak punya pabrik. Dan mereka tidak membuat sesuatu produk yang mereka jual. Lah, lantas apa kata orang-orang kaya tersebut? Ternyata mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka menggunakan konsep marketing yang hari ini digunakan oleh sebagian orang sehingga mereka cepat kaya. Mereka cuma hanya menjual informasi, Bapak Ibu. Produknya dari mana mereka kumpulkan, lalu mereka kemas, mereka sebarkan lewat informasi seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya, lewat internet dan lain sebagainya mereka sebarkan. Dan akhirnya orang seluruh dunia atau seluruh Indonesia memesannya dan akhirnya ini menghasilkan laba buat mereka. Bapak Ibu, orang-orang kaya saat ini tidak perlu lama untuk bisa menjadi kaya. Asalkan mereka memiliki kendaraan yang benar. Nah, hari ini kita berbicara One More. Kenapa hari ini One More menjadi sebuah pilihan? Saya yakin dan percaya teman-teman semuanya. Anda semuanya pastinya kenapa masuk di One More? Ingin sukses, ingin memiliki penghasilan, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin jalan-jalan, ingin naik haji, ingin ke Yerusalem dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah nunggu 10-20 tahun? Saya pikir kalau Anda harus perlu menunggu waktu yang lama, ini bukan sebuah kendaraan yang tepat. Karena Anda membutuhkan percepatan, Bapak Ibu. Hari ini, kenapa One More menjadi sebuah pilihan? Semua orang ingin sukses, tapi pilihannya adalah saya akan mencari sebuah kendaraan yang bisa mengantarkan saya secepat mungkin, Bapak Ibu. Nah, hari ini sudah terlihat dan terbukti bahwa banyak orang-orang yang dari zero menuju hero, dari tidak punya apa-apa, sampai akhirnya bisa memiliki kehidupan yang luar biasa. Pak Doni Yuslawi, yang dulunya hanya pemain buruh, dan hari ini beliau bisa menikmati hidupnya yang begitu luar biasa. Ada Pak Mustaqim Abbas, yang dulunya tidak punya apa-apa, dan saya tahu betul beliau bisa untuk bertahan hidup hanya menjual susu di pinggir jalan. Dan kemarin saya bertanya sama beliau karena saya baru pulang dari Salatiga, sepanjang jalan, saya bilang, Om, ingat-ingat Om, dulu menjual susu berapa sih keuntungannya? Satu susu yang dia jual, satu kantong plastik, itu untungnya 2.000. Om, kalau Om jualan susu dengan untung satu susu 2.000, kapan Om bisa beli rumah? Kapan Om bisa beli mobil? Kapan Om bisa begini, begitu, dan lain sebagainya? Iya sih. Dan hari ini hidupnya berubah. Pak Yudino Selamat. Ya, teman-teman yang lain. Ada Pak Taufik. Ada siapa lagi di sini? Ya banyak ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi tentunya semua teman-teman di sini, ya Pak Eko Wahyudi, Pak Idam, teman-teman di sini semuanya sudah menikmati. Dan bahkan di Salatiga kemarin, seorang Cak Tian, penjual sayur, yang dulunya keliling menjual sayur, hari ini hidupnya berubah. Ada Mbak Isti yang penjual daging, dan lain sebagainya. Ada Bu Fatuni, penjual es keliling. Dan ya saya nggak tahu, banyak sekali yang telah berubah. Dan saya pikir teman-teman semuanya kenapa memilih One More? Karena Anda melihat itu semuanya. Karena itu adalah sebagai role model Anda, sebagai pembuktian, sehingga Anda kenapa memilih One More untuk bisa Anda juga sama seperti mereka. Nah, teman-teman semuanya, keinginan itulah yang akan membuat Anda kenapa harus memilih One More. Dan kenapa harus One More? One More menyiapkan semuanya untuk keperluan Anda, untuk apapun yang Anda inginkan. Sekarang, sebagai manusia, kita bukan cuma hanya membutuhkan uang.
kita membutuhkan penghargaan. Begitu besarnya penghargaan itu buat manusia. Kalau ada sebuah kata-kata mengatakan anak kecil rela nangis berjam-jam untuk membutuhkan perhatian ibunya. Ya, Anda tahu, anak kecil nangis walaupun belum bisa bicara, dia rela nangis dan berteriak agar ibunya perhatikan, agar ibunya bisa memberikan susu buat dia. Tapi orang dewasa rela mati. Saya ulangi, orang dewasa rela mati demi sebuah penghargaan, Bapak Ibu. Berarti dalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar uang saja yang kita butuhkan. Kita butuh penghargaan. Nah, pertanyaannya, apakah One More ada yang namanya penghargaan? Hari ini kami para pemaster, terutama signing master, diberikan penghargaan yang begitu luar biasa. Nah, mungkin Om Doni belum tahu. Saya kemarin bertemu dengan Mr. Yigit di Salatiga dan saya mengatakan, Mr. Yigit, besok ada Vision Day tanggal 3 Juni di Antalya. Saya sudah di WA dari manajemen mengatakan bahwa saya harus ke Antalya dan berikut juga dengan Om Doni harus ke Antalya untuk menghadiri acara Vision Day karena kami diberikan penghargaan sebagai signing master. Di dunia signing master itu cuma hanya ada 4. 2 di Indonesia, saya dan Pak Donisius, dan 2 di Eropa. Nah, kami harus hadir Bapak Ibu. Tadi Pak Donisius sudah menceritakan signing master seperti apa. Signing master kalau saya gambarkan adalah mereka ini adalah ambasador daripada One More internasional atau dunia. Nah, di mana signing master adalah sebuah penghargaan yang begitu luar biasa yang akan kami terima di sana di tanggal 3 Juni nanti. Dan Mr. Ismet, Mr. Donisius, tetap Mr. Yigit, dan juga Mr. Bukan, you harus berangkat dan you harus menerima trofi penghargaan itu. Karena you sudah menjadi sebuah kandidat dan menjadi inspirasi buat yang lain. Mau tidak mau, suka tidak suka. Mungkin buat saya, penghargaan tidak begitu penting. Tapi, dengan adanya prestasi yang kita buat di One More ini, maka sudah dipastikan penghargaan itu akan jadi milik Anda, Bapak Ibu. Yes, nah, luar biasa Pak Ismet. Dan luar biasa dengan orang-orang yang tadi yang disebutkan sama Pak Ismet ya. Dan saya lihat dengan Pak Ismet yang bercerita tadi gitu kan, dengan background yang tadi, dengan kayak Pak Jo, terus Om Doni, Pak Mustaqim, Pak Eko gitu. Dan orang-orang kayaknya gampang banget ini Plan untuk berhasil di One More gitu Plan. Dia kan? Ya. One More ini punya produk apa sih Plan yang gampang banget kita dapat? Wah, tiba-tiba 1 tahun ke depan saya punya penghasilan seperti ini kayak gitu. Gampang banget, itu produknya apa sih Plan gitu. Mungkin Pak Ustadz bisa cerita dan sistem bagiannya itu seperti apa One More itu Plan gitu. Oke. Itu semuanya adalah faktor pendukung ya. Semua orang ingin sukses, tapi kita harus punya pendukung, punya kendaraan. Nah, One More menyiapkan sebuah kendaraan untuk mengantarkan kita menuju kesuksesan dengan membuat sebuah gebrakan baru di mana One More memiliki produk yang sangat fenomenal, yang pertama dan satu-satunya di dunia, dan bahkan diakui oleh Badan Kesehatan Dunia WHO sebagai produk pelopor, di mana memiliki sebuah produk kesehatan berbasis konsep transdermal, tidak dimakan, tidak diminum, hanya cukup ditempelkan, dan tidak berefek samping merusak daripada organ tubuh kita. Nah, kalau berbicara produk-produk di luar sana, dimakan, diminum, disuntik, itu sudah biasa Bapak Ibu. Sudah biasa. Tapi kali ini, dengan sebuah gebrakan baru, dengan produk yang cukup ditempel, saya pikir lebih praktis, lebih simpel dan lebih mudah. Tidak semua orang suka minum obat. Tidak semua orang suka disuntik. Tapi kalau ditanya, apakah Anda semua suka ditempel? Suka Bapak Ibu, apalagi ditempel 100.000 di jidat. Tempel intinya. Dengan ditempel, orang tidak bermasalah. Mereka terus melakukan aktivitas dan sebagainya. Anda bayangkan kalau Anda mengkonsumsi sebuah produk kesehatan, Anda harus diinfus. Anda kemana-mana ke pasar bekerja, Anda bawa botol infus dan jarum suntik. Waduh, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita berbicara produk kesehatan dengan berkonsep basis transdermal. Ini kita adalah satu pelopor. Kita adalah orang yang pertama, yang dimana mungkin di pertama pasti akan banyak mendapatkan tantangan. Di mana ketika kita masuk di suatu tempat,
Tantangan itu besar karena kita membawa pertama kalinya. Orang akan tidak percaya, masa iya sih ditempel bisa begitu? Masa iya sih hanya ditempel bisa sembuh dan sebagainya? Iya. Untuk itu kita perlu menjelaskannya. Nah, One More memberikan sebuah produk yang fenomenal, yang sangat mendukung, sehingga dengan gampangnya ketika Anda bisa menguasai produk knowledge-nya, Anda bisa berbicara dan bisa berbagi dan berpresentasi, saya yakin produk Anda akan menjadi pilihan utama atau pilihan pertama buat mereka, Bapak Ibu. Produk. Yes. Berarti One More itu mempunyai sebuah produk yang sangat revolusioner ya, Plan ya? Ya. Dan di Eropa sekarang hanya dimiliki sama One More, seperti itu ya, Plan? Saat ini, saya tidak tahu, mungkin ke depan nanti akan ada yang lain. Tapi mumpung baru One More dan Anda adalah orang yang pertama, kenapa Anda tidak ambil sebuah peluang dan kesempatan ini untuk mengantarkan Anda untuk bisa mencapai impian-impian Anda atau kehidupan Anda yang lebih baik? Dan seperti Pak Ismet bilang tadi kan, kita harus mempunyai sebuah kendaraan yang tepat. Yang Pak Ismet selalu bilang sama saya gitu kan, Jimmy kalau lu mau cepat, lu harus naik kendaraan Ferrari yang lebih cepat. Seperti itu ya, Plan ya? Ya. Dan betul. Kita punya kendaraan di One More ini. Kenapa Pak Ismet tahu-tahu jadi gitu kan? Dan selamat sekali lagi Plan saya ucapkan, di Indonesia mempunyai wakil 2 orang yang hebat di Turki sana gitu kan. Ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, kami merasa bersyukur. Dan kami merasa kabar bersyukur, baiknya One More pun perusahaan baru tapi sudah mencapai sebuah peringkat yang luar biasa ya, Plan ya, di dunia, Plan ya. Oke, informasi One More pada tahun 2021 mencapai peringkat ke-500-an dalam top perusahaan jaringan, berbasis jaringan di ranking yang ke-500 ya di 2021. 2022 berarti potensial produk kita ini ke depannya seperti apa? Oke. Kalau bicara potensial produk, saya pikir masa itu akan selalu berubah dengan kemajuan sebuah teknologi. Masa orang pakai meminum obat dengan menggunakan oral itu adalah masa lalu. Masa orang dengan menggunakan jarum suntik atau diinjek dan sebagainya, itu juga sebentar lagi akan menjadi masa lalu. Dan masa saat ini kita bersiap-siap untuk menerima satu kondisi sebuah perubahan yang besar. Saya mau contohkan, Bang Jim. Bro Jim, saat ini kita sudah mengenal yang namanya handphone. Setiap saat dalam waktu beberapa detik ketika kita mengirim berita, langsung orang tersebut menerima berita kita. Bahkan kita ingin ngobrol karena kita kangen, ingin melihat mukanya. Kita bisa ngobrol dengan lewat video call. Nah, di zaman dulu belum ada. Untuk mengirim berita, kita menggunakan yang namanya surat menyurat. Dan bahkan yang agak lebih cepat lagi, telegram. Nah, hari ini, Bang Jim, kalau sekarang orang sudah menggunakan teknologi yang namanya Android dan lain sebagainya, sekali pencet Anda bisa ngobrol. Terus Bang Jim, dengan semua kemajuan teknologi ini, masih memberikan berita dengan menggunakan surat menyurat atau telegram, kira-kira gimana Bang Jim? Saya mau nanya. Cepet banget berarti Plan ya, penyampaian informasi kita ya, Plan ya. Nah, artinya Bang Jim, kalau masih menggunakan cara yang lama, berarti Bang Jim sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan jauh, Pak. Tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima kemajuan ini. Dan hari ini kemajuan zaman, nanti dunia kesehatan akan berubah konsepnya. Sudah tidak lagi diminum, tidak lagi dimakan. Akan semuanya serba ditempel. Oke, saya ingin kasih tahu lebih dalam lagi. Dunia kesehatan sekarang bergeser dengan menggunakan konsep kesehatan yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara ditempel. Jangankan kesehatan, Bro Jim, dunia narkoba pun sudah menggunakan transdermal. Itu narkoba yang konotasinya negatif. Sekali tempel, Anda langsung fly. Nah, hari ini kalau Anda masih melihat bahwa, ini kan nanti masih lama, ini kan begini, ini kan begini, Anda siap-siap. Anda tergerus dengan zaman, dan Anda akan ketinggalan zaman, Bapak Ibu. Dan One More memberikan sebuah produk dengan konsep terbaru di dunia. Ini ada produk berkonsep propor. Yang pertama, sehingga mendobrak daripada kebiasaan lama, berubah menjadi sebuah kebiasaan baru, Bang Jim. Kita sebagai manusia
kita harus relevan, kita harus realita, bisa melihat kenyataan yang ada, dan bisa menerima itu, dan harus terbuka dengan sebuah perubahan. Kalau Anda tidak berubah, Anda sama seperti dinosaurus, Anda akan punah, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya. Berarti orang-orang yang di dalam ruangan Zoom ini 268 menyapa adalah orang-orang yang mempunyai sebuah pengetahuan pertama ya Pak Ismetnya, karena kita tahu tentang transdermal yang begitu cepat untuk menyembuhkan sebuah penyakit gitu ya Pak Ismet ya. Dan dari produk transdermal ini Pak Ismet, teman-teman yang leader-leader hebat di One More ini sudah pada bisa berhasil dalam waktu yang cepat. Betul ya Plan ya? Ya. Ya. Dan pembagian Sekarang hasilnya itu berarti kan adil dan cepat dan tepat, betul ya Plan ya? Bukan hanya produknya yang menyembuhkan penyakit itu cepat, tapi sistem bagi hasil itu pun dihitung dengan kalkulasi mata uang dolar, betul ya Plan ya? Oke, sekarang begini, Bang Jim, saya suka bermain dengan logika, saya suka bermain dengan pola pikir, ya. Di tahun 1970-an atau mungkin 60-an, yang namanya pertandingan balap mobil, kita lihat mobil-mobil balap F1 di zaman dulu dengan kapasitas 1000 cc, mereka balapan. 1000 cc di zaman itu mereka bilang adalah kapasitas cc yang tertinggi. Tapi hari ini coba Bang Jim, kalau kita mengikuti balap, kita pakai dengan kendaraan 1000 cc di zaman tahun 60-an. Sekarang mobil-mobil balap sudah di atas 5.000, 6.000 cc. Apa yang terjadi Bang Jim? Kalau Anda masih menggunakan kendaraan yang lama. Ketinggalan Pak Ismail. Anda ketinggalan jauh, saudaraku. Ketinggalan jauh. Nah, oleh sebab itu, mari kita membuka mata, membuka hati, bahwa kita harus memilih kendaraan yang tepat, yang bisa menghantarkan kita menuju daripada apa yang kita impikan. Teman-teman, ini ada satu cerita dan saya yakin teman-teman yang dulu satu perguruan dengan saya pasti tahu cerita ini. Kalau seorang pembalap, anggaplah motor ya, pembalap Rossi yang begitu jagonya membawa motornya beliau dan menjadi juara dunia motor GP berkali-kali. Nah, kalau disuruh balapan dengan Bang Jim, ya, kira-kira pertanyaannya siapa yang menang antara Bang Jim dengan Rossi? Orang mengatakan, ya pasti Rossi Pak, beliau pembalap nomor 1, beliau diakui teknik-teknik membawa kendaraannya. Nah, sekarang kalau saya bilang Rossi suruh membawa motornya Bang Jim yang cuma hanya Honda atau Yamaha Mio dan lain sebagainya. Ya, membawa motor Mio. Honda Rossi Star disuruh membawa motor tahun Mio. 90. Ya, Honda 90 ya, dengan 90 cc. Dan Bang Jim disuruh pakai motor Rossi yang kapasitasnya kurang lebih di atas 1000 cc atau 750 atau berapapun ya. Saya nggak tahu tuh. cc-nya besar dan memang sudah di-setel dengan teknologi yang canggih dan disuruh balapan. Hitungan 1, 2, 3. Bang Jim baru ngegas sedikit saja. Dalam sekian detik sudah mencapai percepatan 100 km per jam. Nah, kalau Rossi pakai Honda 90, biar Rossi mau nekan gasnya kayak apa, sampai keluar kentutnya juga, tidak akan bisa kekejar Bapak Ibu. Nah, artinya kendaraan di sini itu juga menentukan daripada membuat Anda menjadi hebat. Kendaraan itu juga menentukan Rossi bisa menjadi juara dunia. Kalau kendaraan itu tidak didukung kepada Rossi, Rossi tidak akan bisa menjadi juara dunia. Begitu juga kita Bapak Ibu. Hari ini One More bukan cuma hanya memberikan sebuah produk yang luar biasa, tapi memberikan marketing plan yang sangat begitu dahsyat. Penggabungan antara konsep-konsep multi level yang ada di seluruh dunia dengan menggunakan konsep yang namanya binary hybrid. Percepatan yang begitu cepat dengan penghasilan bonus-bonus yang begitu simpel, begitu praktis, begitu mudah dan lain sebagainya. Saya pikir ini juga faktor penentu kita untuk bisa mendapatkan hasil. Kita lihat untuk masuk di One More dengan Anda hanya sebagai seorang yang cuma hanya mendaftarkan saja. Ketika Anda bisa bercinta dan Anda mendapatkan orang yang bisa masuk dan bergabung di sini, tanpa Anda harus perlu dulu melakukan aktivasi atau belum mengeluarkan uang, Anda sudah dapat uang dari One More, yaitu bonus
Fast Start. Basic, Anda merekrut orang basic langsung $25. Anda merekrut orang gold langsung $250 atau rupiahnya sekitar 3 juta sekian. Apakah ini tidak membuat kita hebat? Sedangkan Berarti banyak kita orang di dibayar luar sana dolar, Pak mengatakan bahwa kalau mau berbisnis harus punya modal dulu. Kalau Anda masih berpikir dan mengatakan hal tersebut, Anda orang jadul. Kalau ada sendiri yang lebih simpel, kenapa Anda tidak membuat simpel? Kalau memang bisnis ini bisa dilakukan dengan tidak punya uang, kenapa Anda harus memikir tunggu punya uang? Kami sudah membuktikan melakukan bisnis ini tanpa dengan uang, Bapak Ibu. Hidup kami berubah. Kurang lebih seperti itu, Bang Jim. Berarti dolar penghasilan kita ya, Plan ya, dihitung ya, Plan. Nah, selanjutnya kita bicara. Ketika kita bisa mendapatkan percepatan penghasilan uangnya, perlu kita ketahui, ini perusahaan Eropa. Kalau perusahaan Eropa, berarti kan dia menggunakan mata uang Eropa. Kalau kita di Indonesia, rupiah. Kalau kita masuk di perusahaan atau kendaraan Eropa, sudah pasti penghasilan yang kita dapat adalah penghasilan Eropa. Anda bayangkan, penghasilan Eropa $1 dibandingkan nilai rupiah adalah 15.000. Berarti Anda baru melakukan 1 kali, tapi Anda bisa mendapatkan beberapa kali lipat seperti layaknya orang Eropa, Bapak Ibu. Di sini 15.000 $1. Buat mereka uang $1 gak ada artinya. Tapi buat Anda $1 15.000 sudah bisa beli makanan di warteg, Bapak Ibu. Apalagi kalau Anda bisa menghasilkan puluhan dan ratusan ribu. Wow. Pak Ismet. Ya. Izin, saya nanya nih. Tadi berbicara Rossi ya, Pak Ismet ya. Rossi itu mempunyai sebuah kendaraan yang tepat. Benar ya, Pak ya? Ya. Kendaraannya kenceng, super kenceng, Pak Ismet. Tetapi Pak Ismet saya mau tanya. Tapi saya mau tanya sama Pak Ismet nih. Menurut Pak Ismet ya, kalau kendaraannya sudah tepat, dia sudah punya kendaraan super kencang. Tapi Rossi ini, dia tidak didukung sama tim yang tepat, kira-kira bakal jadi nggak Pak Ismet? Seorang juara dunia, pasti di belakangnya ada tim-timnya yang hebat. Yaitu ada pelatihnya, ada tim pendukungnya, di mana ketika motornya rusak, timnya langsung dengan cekatan membereskan. Oke, lanjut lagi. Ketika bannya sudah mulai gundul, dia harus ganti ban, dia mampir ke petnya ya. Lalu timnya akan bekerja dengan cepat, ganti ban, dan dia lanjutkan lagi. Artinya, Rossi tidak bisa juara sendirian, Bapak Ibu. Memang nama Rossi yang harum, tapi di balik itu nama tim ini adalah tim yang hebat yang mengantarkan Rossi. Oleh sebab itu di bisnis ini, Anda tidak akan bisa menjadi hebat sendirian. Anda akan bisa menjadi hebat kalau Anda bisa bekerja sama dengan tim-tim Anda, yaitu tim upline Anda, donatur Anda, dan sebagainya. Dan kita bukan Superman. Ingat itu, Bang Jim. Kita bukan Superman. Kita tidak bisa melakukan sendirian. Kalau Superman memiliki kehebatan, dia memiliki sesuatu yang dapat menyelesaikan dengan kehebatannya beliau. Kita ini manusia, kita bukan Superman. Kita harus menjadi hebat dengan bekerja sama dengan tim. Bedanya kita dengan Superman adalah cuma satu, Om Jim. Apa itu? Apa tuh, Bang? Superman pakai celana dalamnya di luar, Bang Jim. Kita manusia pakai celana dalam di dalam. Kalau Bang Jim mau jadi Superman, pakailah celana dalam di luar. Baru dikatakan Aduh, saya mau jadi Superman. permaster plan. Saya mau jadinya permaster, Pak Ismet. Tapi Pak Ismet ya, tadi yang super tim itu, berarti kalau kita mempunyai sebuah tim yang hebat, dan One More ini adalah sebuah perusahaan yang hebat, dan di situ sudah ada pendidikannya, betul ya Pak Ismet ya? Akhirnya orang-orang ini saya berbicara saya Pak Ismet ya, saya berbicara saya bergerak di bisnis jaringan seperti ini di yang 5-10 tahun yang lalu, saya belum berhasil Pak Ismet. Saya belum berhasil. Saya tidak bisa berhasil. Dan bahkan pun di ruangan ini banyak teman-teman yang mungkin baru mengenal yang namanya bisnis jaringan Pak Ismet. Apakah itu menutup kemungkinan untuk mereka bisa sukses? Ini lebih pengalaman Pak Ismet. Yang pasti Pak Ismet lebih cepat. Saya kan belum punya pengalaman gitu ya. Apakah saya bisa? Tetapi Pak Ismet tadi bilang One More ini adalah
mempunyai sebuah akademi dan pelatihan bisnis yang baik. Bagaimana kita mengantarkan untuk kami mencapai kesuksesan. Seperti itu ya Pak Ismet ya. Apakah saya orang biasa-biasa saja yang di dalam ruangan ini bisa sukses seperti Pak Ismet? Dan kita pengen loh Pak Ismet, teman-teman mungkin di sini pengen loh ke Turki gitu ya, pengen tahu gitu ya. Oke, baik, Bang Jim. Sukses adalah hak setiap orang. Ya, bukan cuma saya, bukan cuma Pak Doni, dan bukan cuma Pak Mustaqim, Pak Hendra, bla 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 dan sebagainya. Anda juga bisa. Tapi pertanyaannya, sukses itu diraih, bisa didapat bagi orang-orang yang memang siap untuk menggapai haknya dia untuk menjadi sukses. Bagi yang mau. Jadi ada sebuah kata mengatakan begini, sukses adalah sebuah proses, sebuah pilihan. Yang dimana orang bisa belum tentu mau. Tapi orang mau sudah pasti bisa. Yang terpenting teman-teman, bukan melihat latar belakang Anda sebagai cuma lulusan SD, Anda sebagai tukang jamu, tukang ini, dan lain sebagainya. Anda kalau masuk dalam kendaraan ini dan didukung dengan tim-tim yang hebat, maka akan jadi hebat Anda. Dan kalau Anda berpikir, Pak Ismet, Pak Doni orang berpengalaman, ya kami punya pengalaman. Tapi pengalaman kami di sini, kalau tidak juga didukung dengan tim yang hebat, tidak didukung dengan dukungan support system yang hebat, produk yang hebat, manajemen yang hebat, dan cuannya juga yang hebat, yaitu cuan dolar, tidak akan seperti ini. Kami sudah punya pengalaman di sebelah sana dengan yang bukan mata uang dolar. Kami bekerja siang, malam, pagi, sore, dan lain sebagainya. Kalau memang cuannya hanya segitu, ya segitu yang kami dapatkan. Nah, kenapa kami seperti ini? Karena memang cuannya besar. Nah, sekarang pertanyaannya buat teman-teman. Apakah saya bisa seperti Pak Ismet, Pak Doni? Bisa. Kenapa? Kalau Anda mau. Kalau Anda tidak mau, tidak akan bisa. Nah, pertanyaan mau di sini apa? Mau di sini adalah mau berubah, merubah mindset, merubah tindakan, merubah perilaku, merubah sikap menjadi lebih baik, mau belajar untuk melakukan dan bertindak, mau terus fokus, dan mau terus meminta bimbingan dan arahan Apen. Apa iya orang pergi ke satu tempat, katakanlah dari sini jaraknya adalah 1 kilo. Kalau dia terus berjalan yang saya katakan, walaupun jalannya cuma hanya selangkah, atau mungkin cuma hanya setapak, kira-kira Bang Jim, kalau dia terus melakukan, dia sampai tidak di satu tujuan, di mana tujuan itu adalah jaraknya 1 kilo. Pertanyaannya, nyampe tidak Bang Jim? Nyampe enggak? Kalau dia terus berjalan. Ayo teman-teman, nyampe tidak? Jawab. Kalau terus kita melakukan dan dalam koridor yang benar, dalam jalan yang benar yang selalu diarahkan, maka kita akan sampai, saudaraku. Tapi masalahnya, ketika kita diarahkan disuruh jalan ini, Anda buat jalan yang lain. Seolah-olah Anda katakan bahwa saya hebat. Saya punya jalan potong, Pak. Yang bisa memotong ini, saya sampai di sana. Terserah lu mau potong mana. Kita sudah lalui. Akhirnya yang terjadi adalah nyasar. Setelah nyasar baru telepon Aplen. Tolong bantu kami, Plan. Plan, tolong bimbing kami, Plan. Bisa. Tapi akhirnya Anda akan kerja 2 kali. Karena Anda perlu kembali lagi dan masuk track yang benar. Oke? Karena Anda sudah terlalu nyasar begitu jauh. Anda harus membutuhkan waktu untuk kembali lagi ke track. Baru Anda mengulangi lagi. Akhirnya Anda terlambat. Anda kalah dengan orang-orang yang baru kemarin menjalankan. Karena mereka yang kemarin menjalankan, walaupun Anda sudah lebih dulu, mereka terus persisten, terus konsisten melangkah. Dan akhirnya mereka sampai duluan. Dan hari ini, kami pun juga bisa sampai lebih dulu daripada Aplen-Aplen kami. Di sini bukan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Di sini tidak ada yang namanya siapa memanfaatkan siapa. Aplen memanfaatkan Donen, Donen memanfaatkan Aplen. Tidak bisa, Om Jim. Nggak bisa. Kita tahu marketing plan kita. Ketika kita memberikan spillover, maka marketing plan kita akan membuang orang spillover cuma hanya di jalur 1 kaki. Jalur dalamnya dia harus mengerjakan sendiri. Kalau Anda di bawah, Anda mengerjakan 2 jalur Anda, Aplen Anda cuma hanya berharap dengan jalur Anda saja, tapi tidak mengerjakan jalur 2, banyak yang terjadi. Aplen-aplen mereka tertinggal jauh. Jadi bukan di mana ladangnya, tapi siapa
petaninya. Yes, mantap Pak Ismet. Berarti luar biasa ini kendaraan yang tepat, produknya tepat, sistem bagi hasil yang cepat, bayar pakai dolar. Karirnya apa saja sih Pak Ismet? Banyak karir-karir di sini yang kita dapat nikmati. Saya pikir untuk di awal adalah rookie dan beginner. Memang itu sudah cukup buat kita dengan penghasilan rookie 5 juta, 7 juta, 10 juta. Buat orang Indonesia sudah wow. Tapi saya katakan itu belum ada apa-apanya, bro. Itu masih segini. Ada naik menjadi seorang beginner. Beginner sudah mulai 10 juta, 15 juta. Dia bangga. Kalau dulunya dia kerja cuma penghasilan 2 juta, 3 juta, sekarang bisa penghasilan 10 juta, 15 juta. Saya katakan beginner belum ada apa-apanya, baru segini, bro. Ada apprentice yang sudah di atas 20 juta dan sebagainya. Apprentice juga belum ada apa-apanya, bro. Tapi apprentice di sini sudah mulai dipandang. Karena ketika Anda naik sebagai apprentice di cash rank atau di bonus karir, seorang apprentice diberikan penghargaan dengan menjadi apprentice mendapatkan $500. Naik asisten $1.000, naik master $2.000. Dan kenapa per master langsung naiknya 5.000? Kenapa Om Jim? Karena memang di per master itu penghargaannya harus lebih besar. Karena orang yang bisa mencapai di permaster itu adalah sebuah proses yang luar biasa pasti. Makanya perusahaan memberikan penghargaan dengan bonus yang $5.000 kepada seorang permaster. Oleh sebab itu kalau Anda masih menjadi seorang apprentice, seorang asisten, seorang master, jangan merasa nyaman, bro. Lu naik harus jadi permaster. Biar lu mendapatkan apa yang semua lu inginkan. Itu baru tahap kenyamanan pertama di permaster. Masih ada Sapphire Master dan Diamond Master. Kami pun juga tidak nyaman di sini. Kami masih terus berjuang, melakukan presentasi, sampai kami mendapatkan yang namanya Diamond Master. Insya Allah, itu semua Allah yang kasih. Tugas kita manusia cuma hanya terus melakukan dengan cara yang benar. Plan, itu penghasilan 15 juta, 20 juta. Ngomong-ngomong, per minggu apa per bulan apa per 3 bulan Pak Ismet? Apa jangan-jangan per 3 bulan 15 juta Pak Ismet? $5.000 jangan-jangan sebulan gitu. Teman-teman, dulu atau bukan dulu ya, saat ini kita bekerja. Pertanyaan saya nih, Mas Bro. Orang kerja di kantor, penghasilan mereka apa? Per minggu? Per 2 minggu? Per bulan? Pastinya per bulan. Oke. Di kelurahan kami juga yang sebelah, dulu per bulan. Nah hari ini perusahaan One More sudah memberikan sebuah garansi bahwa kalau Anda bekerja keras, Anda bisa mendapatkan penghasilan besar. Dan bahkan penghasilan itu Anda bisa dapatkan bukan cuma hanya sebulan, bisa seminggu. Kenapa Anda masih leha-leha? Dulu katanya bilang susah, pingin punya penghasilan cepat. Sekarang dikasih penghasilan besar dan cepat dapat. Tapi kok masih ada alasan lain? Opo sih maunya? Dikasih cepat pingin lambat, dikasih lambat pingin cepat. Itulah manusia, Bapak Ibu. Itu Mas Bro, itu manusia. Kalau memang ada sesuatu yang lebih cepat, kenapa kita harus memilih lambat? Kalau ada sesuatu yang luar biasa, kenapa kita harus memilih yang biasa-biasa saja? Itu pilihan, Mas Bro. Aduh, ini Mas sentilan juga nih buat saya ini Pak Ismet ini. Berarti Plan ini pengen tahu nih Pak Ismet ini, teman-teman 266 orang ini menyapa Pak Ismet ini, kisi-kisinya nih Pak Ismet ini, per minggu Pak Ismet ini berapa gitu ya. Kisi-kisi Plan. Kisi-kisi ya. Saya harus jujur ya, begini bukan bermaksud ria. Harus jujur ya. Iya, Plan. Kita pengen tahu, Pak Ismet. Iya. Oke. Benar kayak ini. Minggu kemarin, penghasilan saya kalau dirupiahkan 90 juta. Minggu kemarin. Nah, saya rata-rata namanya bisnis itu pasti ada naik turun. Ya, saya pernah mengalami 60 juta, 70 juta, 100 juta, 120 juta, dan sebagainya. Nah,
Rata-rata hari ini, Om Jin, kurang lebih sekitar 80 jutaan rata-rata. Sampai 90 jutaan. Aduh. Karena berarti itu ada beberapa minggu, biasanya dalam satu minggu ada yang naik jadi 100, 120, 130, bahkan tembus 150 per minggu. Jadi saya anggaplah pukul rata 80-90 juta per minggu. Berarti itu apa yang dibilang Pak Ismet tadi ya. Kondisi kita untuk menjadi seorang kaya itu adalah kita membangun aset dengan kondisi yang pasif income Pak Ismet ini seminggu ini. Teman-teman, saat ini yang dibutuhkan adalah bukan orang pintar, brother. Orang pintar cuma hanya jadi akal-akalan orang-orang cerdas. Orang pintar cuma hanya disuruh dipekerjakan bagi orang-orang cerdas. Kita di sini tidak perlu pintar, kita harus cerdas, smart untuk bisa melihat ini. Ya, cerdas, sorry, smart itu pintar, cerdas untuk bisa melihat ini. Di mana teman-teman cerdas itu berpikir yang praktis, berpikir yang mudah, sesuatu yang susah dibuatlah mudah. Jangan sesuatu yang mudah Anda buat susah. Buat saya pribadi, saya orang yang tidak mau susah dalam arti kata melakukan sesuatu. Saya berusaha meminimize, membuat lebih praktis dan lebih mudah. Jadi di otak saya memang sudah tersetting bahwa kalau ada sesuatu yang susah, coba caranya bagaimana membuat itu menjadi mudah. Sehingga kalau mudah, saya bisa mengerjakannya dengan dukungan teman-teman. Saya tidak perlu bekerja sendiri. Ya saya gunakan dengan cara yang cerdas. Membutuhkan tim, saya berikan edukasi yang baik, memberikan semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Sehingga tim saya bergerak. Akhirnya kami bisa seperti ini. Ya, jadi gak perlu pintar-pintar, bro. Saya pikir saat ini orang yang pintar mereka hanya menguasai satu bidang. Di perkantoran, di dunia pendidikan dan lain sebagainya, seorang pakar-pakar pendidikan, mereka akan bisa menguasai satu bidang itu karena mereka benar-benar mempelajari. Tapi berbicara tentang bidang-bidang yang lain, mereka nol, nggak tahu apa-apa. Nah, bisnis ini kita harus cerdas. Cerdas itu kita tidak bisa cuma hanya menguasai satu bidang. Kita harus fleksibel. Kita harus bisa menguasai semuanya. Karena yang kita lakukan di bisnis adalah kita menghadapi manusia yang dengan notabene berbagai macam karakter, pendidikan, latar belakang, dan sebagainya. Ketika kita bertemu dengan orang yang suka bola, kita harus tahu tentang bola. Ketika kita berhadapan dengan orang yang suka tinju, kita juga harus tahu bicara tinju. Ketika kita berhadapan dengan orang yang suka otomotif, kita juga harus tahu otomotif. Itu yang namanya orang cerdas. Dia bisa masuk kemana saja. Dia bisa fleksibel. Jadi, marilah teman-teman bekerja cerdas, teman-teman. Bekerja jangan menggunakan kepintaran kita sendiri, tapi kepintaran Anda bagi kepada yang lain, sehingga yang lain pintar, maka itulah yang namanya kecerdasan. Berarti harus ada sebuah wadah yang mampu, ya Plan ya. Wadah yang mampu menggabungkan semua itu ya Plan. Dan luar biasa nih Pak Ismet, teman-teman di sini adalah orang-orang baru, banyak ada bagian orang baru gitu ya, yang telah mengikuti training dari Masterpreneur ini Pak Ismet gitu kan ya. Dan menurut Pak Ismet itu, tanggapan Pak Ismet itu pendidikan untuk kita membangun sebuah bisnis seperti apa Pak Ismet? Pendidikan itu penting sekali. Oke ya, saya kembali lagi, kita bicara pendidikan. Pendidikan itu adalah daripada kebutuhan primer atau dasar manusia. Manusia tidak hidup kalau dia tidak makan. Manusia tidak hidup kalau dia tidak sehat. Dan manusia tidak akan bisa hidup panjang kalau dia tidak punya pendidikan. Ingat itu. Nah, pendidikan buat kita itu sangat penting. Makanya Tongde Semoringin selalu mengatakan investasi leher ke atas, investasi leher ke atas. Itu supaya apa? Ketika Anda banyak mendapatkan sebuah ilmu ini adalah sebagai modal dasar untuk Anda melakukan sesuatu agar Anda cerdas untuk menyikapi dan melakukan segala sesuatunya. Nah, ilmu di sini tidak bisa kita cuma hanya belajar lewat hanya buku saja, Bapak Ibu. Tidak bisa kita belajar cuma hanya lewat Zoom begitu saja. Tapi kita harus bisa
belajar lewat berbagai macam cara, seminar dan sebagainya. Saya adalah orang yang bodoh, tidak pernah punya prestasi di sekolah, tidak pernah ranking. Saya hitung-hitung saya pernah berapa kali ranking masuk 10 besar. Tapi yang paling terakhir 10 besarnya, Bang Jim. Saya bukan orang yang pintar. Tapi ketika saya mulai beranjak dewasa, berpikir ingin sukses dan sebagainya, ternyata orang sukses itu tidak perlu harus pintar, tapi harus cerdas. Saya harus banyak belajar. Saya mulai membaca buku, terutama buku-buku yang tentang orang sukses. Saya mulai mempelajari tentang sistematis apa tuh bisnis itu dan sebagainya. Dan hari ini saya masuk dalam bisnis One More. Saya harus belajar juga dari mentor-mentor saya, dari pelatih-pelatih saya. Bahkan saya juga belajar dari downline saya. Ketika downline melakukan Zoom, Anda pikir saya tidak ikut? Saya ikut walaupun saya tidak kelihatan gambar saya. Saya belajar. Bahkan di sebuah training pun saya duduk dan saya belajar. Saya adalah orang yang saya selalu memposisikan diri saya sebagai seorang pendengar yang baik. Saya sebagai posisi yang dimana saya sebagai gelas yang selalu kosong. Dan ternyata menjadi gelas yang kosong terlihat tampak bodoh, tapi dia tidak tahu ternyata di dalamnya terisi penuh. Dan akhirnya mereka bisa membuktikan kepada orang pintar mereka lebih dulu melejit. Itu teman-teman. Cerdas. Luar biasa Pak Ismet, luar Cerdas biasa. lah, teman-teman. Dahsyat Pak Ismet, berarti dari materi kita malam hari ini yang Pak Ismet bilang gitu, produknya kita sudah oke dan cepat, transdermal itu ya Pak Ismet ya. Terus sistem bagi hasilnya pun oke gitu kan, dolar bro, Pak Ismet bilang kan dibayar dolar gitu kan. Dan yang terakhir pendidikan yang kita untuk meraih kesuksesan itu pun ada gitu ya Pak Ismet ya. Dan Pak Ismet sudah dapatkan dari yang kepepet, rumahnya mau rubuh, akhirnya sekarang sudah permaster dan rumahnya bagus lah gitu ya Pak Ismet ya kan. Ya. Dan saya pengen tanya nih Pak Ismet, permaster itu ya, seorang permaster itu sudah berapa kali Pak Ismet di Turki, Pak Ismet ke Turki, dan apa sih Pak Ismet berbagi cerita di Turki itu ada apa aja Pak Ismet? Siapa tahu dalam ruangan ini ada teman-teman yang mungkin ya pasti 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, atau bahkan besok Juni berangkat bareng sama Pak Ismet ke Turki. Iya. Silakan Pak Ismet berbagi di Turki itu apa saja. Baik teman-teman, saya sangat bersyukur kepada Allah. Saya sudah dikenalkan One More. One More hanyalah sebuah kendaraan buat saya. Secara apa yang saya dapatkan, uang saya dapat. Yang rumahnya yang tadi rusak sekarang sudah menjadi lebih baik. Dan bukan cuma hanya rumah yang diperbaiki saja. Saya mendapatkan 1 rumah lagi yang saya beli. Dan bukan cuma hanya rumah saja, saya mendapatkan ada 2 apartemen yang sekarang saya memiliki dalam kurun waktu 2 tahun. Saya mendapatkan ada mobil yang tadinya di garasi saya sudah tidak ada kendaraan mobil. Karena ditarik terakhir oleh leasing. Karena tidak sanggup bayar. Hari ini terparkir mobil. Ada 3 mobil. 4 bahkan dengan mobil yang lama saya. Yaitu Kijang yang sangat tua. Artinya teman-teman, One More ini adalah sebuah kendaraan yang sudah memberikan sesuatu yang lebih buat kami. Dan tentunya ketika Anda juga menjalankan juga akan lebih buat Anda. Nah, bukan cuma itu saja. Penghargaan-penghargaan yang lain sebagainya yang tadinya kami dulu cuma hanya bisa berbicara di Indonesia, keliling Indonesia dan sebagainya. Hari ini kami bisa berkeliling sampai ke luar negeri. Nah, buat teman-teman, kendaraan ini bukan cuma mengantarkan Anda mendapatkan uang. Cuma bukan mengantarkan Anda mendapatkan kehidupan yang baik, tapi mengantarkan Anda untuk naik level, dikenal di dunia internasional, Bapak Ibu. Hari ini Anda yang boleh bergabung dengan saya di IG saya Ismet Iskandar Idrus, Anda boleh lihat yang selalu memberikan like, bukan cuma orang Indonesia, orang Italia, orang Bulgaria, orang Iran, orang Syria, orang bla 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 dari penjuru dunia Bapak Ibu. Dan ketika kami menjadi seorang permaster, kami berbicara di sana, semua orang hadir dari mancanegara, mereka mendengar dan belajar dengan kami. Lalu mereka mendatangi saya, mewawancarai saya, bahkan meminta foto dan mengatakan, Anda orang Indonesia, Anda hebat luar biasa. Kami belajar. Saya ingin bercerita tentang sesuatu kepada Anda bahwa hari ini buat saya keluar negeri bukan sesuatu yang luar biasa. Karena seringnya saya keluar negeri
Saya menganggap luar negeri itu seperti saya pergi ke Bandung. Biasa-biasa saja. Karena dalam 2 tahun ini, saya sudah 6 kali, bro. Bang Jim. Dan hari ini besok saya tambah 7 kali. Besok lagi bulan Oktober 8 kali. Dan setiap bulan, setiap tahun kita selalu 2 atau 3 kali pergi. Nanti saya juga diminta untuk isi Italia, isi Rumania, isi di Mongolia, isi di Iran, dan lain sebagainya. Saya sudah tidak tahu. Nah, artinya, teman-teman, Anda bukan cuma yang mendapatkan uang di sini, tapi Anda akan seperti kami pergi ke luar negeri, sudah tidak menjadi sesuatu barang langka, Bapak Ibu. Suatu barang yang biasa. Dan ternyata ketika saya keluar negeri, otak saya terbuka. Saya melihat bahwa di luar negeri ternyata pemikiran mereka berbeda. Saya mau cerita nih, Bang, buat teman-teman semua. Ketika saya berbicara di sana, ada seseorang yang belajar dan ikut di dalam ruangan itu. Dan ketika saya turun, selesai, dia mendatangi saya dan menyalami saya dan mengatakan, "You luar biasa, you amazing. Saya belajar dengan Anda." Orang itu ibu-ibu agak tua. Melihat dari cara berpakaiannya, beliau berpakaian yang cukup mencirikan dia sebagai orang yang kaya. Karena barang yang dia pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu bukan barang yang biasa. Saya tahu itu barang bermerek semua. Dari tasnya dan sebagainya. Ternyata dia memperkenalkan diri, "Saya Miss Ana, saya pengusaha transportasi, saya tinggal di Rumania, dan saya punya bisnis antara Rumania dan Italia, di mana bisnis saya adalah bisnis transportasi. Saya memiliki beberapa unit pesawat-pesawat jet pribadi." Anda tahu dong, wow, saya dengar pesawat jet. Kita tahu pesawat jet berapa, bro, harganya. Dia bilang, "Mr. Ismet, saya banyak belajar denganmu." Kalau bicara uang, dia senyum. Dia ngomong 10 miliar. Dia bilang itu mah kecil buat dia. Beli pesawat itu butuh puluhan ratusan miliar, bro. Saya bilang, aduh, ini saya menghadapi orang yang luar biasa. Tapi, ada sesuatu yang saya tangkap dari Anda. Kalau bicara uang, tentunya sekali lebih banyak. Tapi ada hal yang saya tidak dapatkan dari Anda. Ketika dari Anda naik panggung dipanggil, Anda berbicara dipanggil, semua orang tepuk tangan. Itu saya tidak dapat di pekerjaan saya. Saya orang sukses. Saya punya banyak uang. Tapi saya tidak mungkin membayar semua karyawan saya. Setiap saya masuk kantor, mereka selalu menepuk tanganin saya. Atau saya menyuruh ribuan orang seperti ini untuk menepuk tanganin saya. Saya tidak dapat penghargaan itu. Kedua, ketika you berbicara, you jalan-jalan, you menikmati hidup, uang ngalir terus dan lain sebagainya, saya tidak mendapatkan itu. Di mana saya kalau ingin punya uang, saya harus fokus, saya harus masuk kantor, saya harus mengurusi bisnis saya, agar bisnis saya jalan terus, agar bisnis saya bisa berpenghasilan uang. Tapi you bisa menikmati hidup, you berbagi ke sana kemari, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, tapi uang mengalir buat Anda. Itu saya tidak dapatkan di bisnis saya. Saya sudah membangun bisnis sudah puluhan tahun, Mr. Ismail. Yang ketiga, you berbicara di atas panggung, you berbagi dan sebagainya, you berbagi seolah-olah you tidak ada sesuatu yang you rahasiakan. Di bisnis saya tidak bisa. Kalau saya berbagi seperti itu, semua rahasia perusahaan saya akan berikan, maka saya akan dipenuhi dengan pesaing-pesaing bisnis yang bisa menghancurkan saya. Saya banyak belajar. Saya banyak belajar. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ismet, anak Papua, yang bukan anak siapa-siapa, yang merantau ke Jakarta, hidup di Jakarta sebagai orang biasa, dan hari ini dikenal di dunia internasional dan Eropa. Dan ada orang-orang Eropa yang mungkin kehidupannya lebih luar biasa. Mereka akhirnya salut dan belajar kepada kami. Dan maaf, bukan saya mau mengatakan diri saya hebat atau sombong. Tapi ini pengakuan, brother. Pengakuan orang terhadap diri kita, brother. Kita tidak bisa minta pengakuan dan penghargaan orang kepada kita. Kalau kita tidak bisa membuat sesuatu, sehingga itu orang akan mengakuinya, brother. Nah, dia katakan terakhir, Mr. Ismet, hari ini saya putuskan untuk saya akan mendalami bisnis ini atau profesi ini. Saya akan meninggalkan perusahaan saya akan menyuruh anak pertama saya untuk mengurus perusahaan saya, dan saya akan terjun di bisnis ini, dan saya akan siap
untuk belajar dari Anda. Saya akan siap untuk menekuni profesi ini sehingga saya juga bisa berbagi kepada banyak orang seperti Anda. Saya juga akan belajar seperti Anda, belajar dari Anda, dan saya juga ingin supaya saya punya bisnis yang dimana seperti Anda, passive income. Teman-teman, di Eropa pada saat saya berbicara, bukan orang-orang yang masuk adalah orang-orang, mohon maaf, tukang ojek, tukang susu, tukang ini. Bukan, saudaraku. Yang masuk di situ dokter, arkeolog, ada yang profesor, ada yang doktor, ada pengusaha, dan orang-orang hebat. Kenapa mereka masih melihat bisnis ini? Karena melihat bisnis ini adalah bisnis sebuah profesi yang dikatakan oleh buku ini. Saya ulangi. Saat ini, pemasaran jaringan diakui oleh banyak pakar dan pengusaha sukses sebagai salah satu model bisnis dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ingat itu, brother. Mereka harus putar otak. Dan mereka bilang, ini profesi yang harus kita selami. Dan kami banyak belajar dengan Anda. Terima kasih. Seperti itu. Yes. Brother. Yes, Pak Ismet. Terima kasih. Berarti besok itu kan ada Vision Day juga ya, Pak Ismet ya? Ada berapa orang Eropa dan dunia, Pak Ismet, yang hadir di sana? Dan satu, sebelum jawab Pak Ismet, sebelum jawab pertanyaan saya yang terakhir ini, berarti saya menangkap sebuah yang luar biasa nih, Pak Ismet. Seorang anak Papua yang tidak dikenal siapa-siapa di Indonesia, tapi melalui One More Internasional Asia yang punya produk transderma yang luar biasa, pembagian hasil yang pas, tepat, dan cepat, bisa dikenal di dunia. Seperti itu ya Pak Ismet ya? Amin, amin. Itulah yang saya katakan tadi, keberuntungan. Ingat teman-teman, keberuntungan itu harus diciptakan, ada 3 kali. Keberuntungan pertama adalah Anda menemukan. Keberuntungan kedua adalah Anda melakukan. Karena keberuntungan itu harus dikejar dan dilakukan. Keberuntungan yang ketiga adalah Anda mulai beruntung, menikmatinya. Jadi manusia harus melakukan ketiga keberuntungan itu, Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini masih beruntung dalam satu keberuntungan, yaitu bertemu dengan One More, Anda ciptakan keberuntungan kedua, yaitu melakukannya dengan setia dan dengan ikhlas, dengan happy, enjoy. Dan yang ketiga, Anda akan menikmati itu semua. Yes, dan keberuntungan yang keempat adalah Pak Ismet, saya hari ini bersama teman-teman 263 orang ini bisa bertatap muka langsung dengan Pak Ismet. Dan pastinya keberuntungan yang Pak Ismet dapat itu akan menular kepada saya dan teman-teman di ruangan ini. Seperti itu Pak Ismet. Terima kasih Pak Ismet waktunya. Untuk teman-teman, buktikan angka 9 untuk Bapak Sining Master, Paul Master, Bapak Ismet, Iskandar Idrus, dan Bapak Ismet. Mungkin terakhir, closing statement Pak Ismet untuk teman-teman di sini Pak Ismet. Dan sebelum tutup muka Pak Ismet. Silakan Pak Ismet, closing statement-nya. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, saya sangat mencintai Anda. Di bisnis ini, walaupun saya sebagai seorang upline tertinggi, saya tidak merasa bahwa diri saya adalah upline tertinggi. Saya tetap bersama Anda di bawah. Artinya, kita tetap berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Saya tidak mengatakan diri saya hebat. Saya bisa hebat karena Anda semua yang membuat hebat. Tapi perkenalkanlah saudaraku sekalian. Ketika Anda sudah membuat diri saya menjadi hebat, saya ingin juga berjuang bersama Anda untuk membuat diri Anda hebat. Saya ingin juga mengangkat kehidupan Anda. Saya ingin jadikan bisnis ini sebagai ladang amal. Saya ingin jadikan bisnis ini sebagai bisnis kemanusiaan, saudara. Marilah kita bersama-sama mempunyai visi misi yang sama untuk terus menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk bisa berbagi lewat bisnis One More. Menjadi saluran berkat lewat bisnis One More. Kita bukan cuma hanya mengejar dunia, saudara. Ingat, hidup di dunia tidak selamanya. Cuma sesaat. Tapi ketika kita berada di dunia, kita perlu memperjuangkannya agar kita bisa bahagia di dunia. Minimal kita memiliki kehidupan yang sukses, Bapak Ibu. Sehingga kita sudah sukses di dunia, jangan lupa ada dunia lain yang akan kita hadapi, yaitu dunia akhirat. Di mana ketika kita sukses, kita memiliki uang yang banyak, kita bisa berarti dan berbagi menjadi saluran berkat. Insya Allah mudah-mudahan di dunia yang lain Anda juga punya sisi positif yang bisa Anda tabung untuk dunia Anda yang lain.
Marilah jadikan bisnis ini sebagai ladang ibadah. Yang dimana ketika kita berjuang saat ini adalah buat diri kita. Setelah kita berjuang, kita memiliki penghasilan yang besar, kehidupan yang baik. Mari berjuang buat yang lain, agar kita juga bisa membantu mereka, agar kita punya sisi pahala atau ibadah. Dan ketika kita sudah punya uang, marilah saudaraku. Mohon maaf, kali ini saya selalu ngomong dengan Anda. Bukan saya mengatakan ini untuk saya ria ya, pamer. Marilah kita di sini mengejar uang yang banyak agar Anda bisa membantu banyak orang, agar Anda punya pahala, agar Anda bisa membantu anak yatim, bisa membangun tempat ibadah, masjid, gereja, pura, ataupun apapun itu. Anda bisa membantu panti jompo, Anda bisa membantu sekolah-sekolah yang berbasis agama sesuai dengan agama Anda, agar kita bisa sukses secara dunia dan secara akhirat, Bapak Ibu. Saya ingin lewat bisnis ini. Mari kita jalankan ini sebagai misi. Kita tidak serta-merta cuma hanya memikirkan dan berbicara tentang uang, dunia. Dunia memang patut kita kejar, tapi di balik itu, untuk mendapatkan akhirat, kita juga harus memiliki uang. Nah, ada cerita. Orang miskin mengatakan kepada Rasulullah, mohon maaf ya, yang di luar ini. Rasulullah, kenapa saya iri dengan orang kaya? Kenapa Rasulullah mengatakan orang kaya itu pahalanya lebih banyak dan jaminan surganya, peluangnya lebih besar daripada orang miskin? Orang miskin ini bertanya, kenapa begitu Rasulullah? Begini, wahai umatku yang miskin. Kalau Anda miskin, apakah Anda bisa bersedekah? Kalau Anda miskin, apakah Anda bisa membantu orang? Kalau Anda miskin, apakah Anda bisa melakukan yang namanya ibadah naik haji? Orang kaya mungkin tidak, sholatnya tidak seperti Anda yang begitu banyak. Tapi dia didukung karena dengan kekayaan dia membantu fakir miskin, membantu yayasan yatim piatu, membantu membangun tempat-tempat ibadah, membantu banyak orang dan sebagainya. Sehingga disitulah nilai plusnya dia. Teman-teman, oleh sebab itu jangan jadi orang miskin, saudaraku. Jadilah minimal kita memiliki kehidupan yang cukup. Agar kita bukan sekedar cukup dunia, tapi cukup akhirat, cukup untuk kehidupan kita selamanya. Saya berharap One More hanyalah kendaraan. Mari teman-teman kita bergandengan tangan. Kita sama-sama memberikan sebuah semangat sehingga kita bisa sama-sama menuju surga dunia, surga akhirat, Bapak Ibu. Sebentar lagi kiamat, sebentar lagi akhir zaman. Kapan Anda mau kaya kalau tidak dari sekarang? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banget Pak Ismet, luar biasa teman-teman semua. Dan hari ini kita dapatkan pembekalan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua menjalankan usaha One More ini dengan tepat dan cepat seperti itu ya. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa terima kasih sekali sebelumnya telah hadir di acara Masterpreneur 3. Dan pastikan Anda mengundang lebih banyak lagi di Masterpreneur 4 di minggu depan. Dan sebelum itu, sebelum saya tutup, kita buka mic-nya semua dan kita ucapkan terima kasih Pak Ismet. Luar biasa Pak Ismet, doakan kami yang berada di rumah. Terima kasih banyak Pak Ismet. Selain itu, Kami apply Pak Ismet. Luar biasa ada yang sangat besar Bapak Ibu. Saya pastikan kita semua bakal sukses di One More. Sukses terus Pak Ismet. Doakan kami juga sukses ke depannya. Saya doakan buat Anda Amin. sering mendoakan saudaraku. Teman-teman Master Aman saya dari Bangka. semua sukses untuk kita semua. Go Master. Go Master. Terima kasih Pak Ismet. Amin. Terima kasih Pak Ismet. Thank you. Doakan kami sukses Pak Ismet. Kami akan mengembangin dari segmen. Bangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tolong operator, saya minta mohon lagunya If You Believe. Anda harus percaya untuk Anda menjadi sukses. Karena percaya itu hanya datang pada diri Anda. Dan percaya itu dibutuhkan hanya satu orang, yaitu Anda. Percaya dan yakin bahwa Anda bisa sukses. Yes. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Boleh mengantar tolong lagunya If You Believe. Cross the greatest oceans and walk across the water. Makasih plan You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up. You no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you never know, you never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. 'Cause you need someone to lift you up and make right of the things you've done. Teman-teman, Allah tidak akan merubah nanti suatu kaumnya apapun terus tahu merubah. Nah, mungkin Anda sekarang di tangan Anda. Anda dan hari ini Anda harus yakin dan percaya pada diri Anda. Ini udah ya. Kalau Bapak Ibu ini sudah ya. Thank you Pak, thank you. You can do anything, you can do anything, you can do anything. If you Boleh dibesarkan lagunya operator. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. Sampai ketemu semuanya putraku. Terima kasih Om Ismet atas waktunya. Ibu rekan yang ada di ruangan Zoom ini, terima kasih atas kehadirannya. Ruangan Zoom akan kita tutup ya dalam 5. Dan pastikan Anda hadir dan undang prospekan Anda orang-orang baru di Masterpreneur ke-4 yang akan kita buka dalam waktu 4 hari ke depan. Kami dari official terima kasih banyak, dan juga untuk rekan di One More ya. One More terima kasih ya. Kita waktunya ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.